Indonesia. Tidak kurang dari 150.000 transaksi rata-rata per tahun telah disebarkan seluruh Indonesia dengan mengangkat tema literasi untuk anak-anak. Mandira juga didukung oleh tim yang sangat solid, seperti tim community management, tim promosi, admin penjualan, IT support, dan yang pastinya bagian keuangan yang akan memastikan para book advisor ini menerima komisi tepat waktu. Semua buku yang didistribusikan oleh Mandira ID melibatkan banyak pihak yang berpengalaman, seperti penulis, ilustrator, dan tentu saja alat-alat cetak canggih yang memungkinkan produk yang dihasilkan menjadi prima. Mau tahu apa saja keuntungan menjadi book advisor Mandira? Memberikan training-training yang berkualitas dan komprehensif untuk para book advisor dan reseller. Ada komisi juga loh untuk setiap penjualan produk Mandira ID. Pokoknya cuan deh. Bisa umroh atau jalan-jalan ke luar negeri gratis dan masih banyak keuntungan lainnya. Saya berharap kita terus bekerja sama dalam membangun semangat literasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih telah berkarya bersama kami, Mandira ID. Selamat datang marketing baru, buat advisor dan reseller Mandira. Perkenalkan, saya Indra Gunawan Supangkat, CEO Mandira Dian Semesta. Mandira merupakan salah satu unit grup Mizan yang berfokus pada pendistribusian buku premium. Saat ini, Mandira telah bekerja sama dengan lebih dari 30.000 book advisor dan reseller yang tersebar di seluruh Indonesia. Tidak kurang dari 150.000 transaksi rata-rata per tahun telah disebarkan seluruh Indonesia dengan mengangkat tema literasi untuk anak-anak. Mandira juga didukung oleh tim yang sangat solid, seperti tim community management, tim promosi, admin penjualan, IT support, dan yang pastinya bagian keuangan yang akan memastikan para book advisor ini menerima komisi tepat waktu. Semua buku yang didistribusikan oleh Mandira ID melibatkan banyak pihak yang berpengalaman, seperti penulis, ilustrator, dan tentu saja alat-alat cetak canggih yang memungkinkan produk yang dihasilkan menjadi prima. Mau tahu apa saja keuntungan menjadi book advisor Mandira? Memberikan training-training yang berkualitas dan komprehensif untuk para book advisor dan reseller. Ada komisi juga loh untuk setiap penjualan produk Mandira ID. Pokoknya cuan deh. Bisa umroh atau jalan-jalan ke luar negeri gratis dan masih banyak keuntungan lainnya. Saya berharap kita terus bekerja sama dalam membangun semangat literasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih telah berkarya bersama kami, Mandira ID. Selamat datang marketing baru, buat advisor dan reseller Mandira. Perkenalkan, saya Indra Gunawan Supangkat, CEO Mandira Dian Semesta. Mandira merupakan salah satu unit grup Mizan yang berfokus pada pendistribusian buku premium. Saat ini, Mandira telah bekerja sama dengan lebih dari 30.000 book advisor dan reseller yang tersebar di seluruh Indonesia. Tidak kurang dari 150.000 transaksi rata-rata per tahun telah disebarkan seluruh Indonesia dengan mengangkat tema literasi untuk anak-anak. Mandira juga didukung oleh tim yang sangat solid, seperti tim community management, tim promosi, admin penjualan, IT support, dan yang pastinya bagian keuangan yang akan memastikan
para book advisor ini menerima komisi tepat waktu. Semua buku yang didistribusikan oleh Mandira ID melibatkan banyak pihak yang berpengalaman, seperti penulis, ilustrator, dan tentu saja alat-alat cetak canggih yang memungkinkan produk yang dihasilkan menjadi prima. Mau tahu apa saja keuntungan menjadi book advisor Mandira? Memberikan training-training yang berkualitas dan komprehensif untuk para book advisor dan reseller. Ada komisi juga loh untuk setiap penjualan produk Mandira ID. Pokoknya cuan deh. Bisa umroh atau jalan-jalan ke luar negeri gratis dan masih banyak keuntungan lainnya. Saya berharap kita terus bekerja sama dalam membangun semangat literasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih telah berkarya bersama kami, Mandira ID. Selamat datang marketing baru, Book Advisor dan Reseller Mandira. Perkenalkan, saya Indra Gunawan Supangkat, CEO Mandira Dian Semesta. Mandira merupakan salah satu unit grup Mizan yang berfokus pada pendistribusian buku premium. Saat ini, Mandira telah bekerja sama dengan lebih dari 30.000 book advisor dan reseller yang tersebar di seluruh Indonesia. Tidak kurang dari 150.000 transaksi rata-rata per tahun telah disebarkan seluruh Indonesia dengan mengangkat tema literasi untuk anak-anak. Mandira juga didukung oleh tim yang sangat solid, seperti tim community management, tim promosi, admin penjualan, IT support, dan yang pastinya bagian keuangan yang akan memastikan para book advisor ini menerima komisi tepat waktu. Semua buku yang didistribusikan oleh Mandira ID melibatkan banyak pihak yang berpengalaman, seperti penulis, ilustrator, dan tentu saja alat-alat cetak canggih yang memungkinkan produk yang dihasilkan menjadi prima. Mau tahu apa saja keuntungan menjadi book advisor Mandira? Memberikan training-training yang berkualitas dan komprehensif untuk para book advisor dan reseller. Ada komisi juga loh untuk setiap penjualan produk Mandira ID. Pokoknya cuan deh. Bisa umroh atau jalan-jalan ke luar negeri gratis dan masih banyak keuntungan lainnya. Saya berharap kita terus bekerja sama dalam membangun semangat literasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih telah berkarya bersama kami, Mandira ID. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua yang sudah bergabung di Zoom hari ini. Kita masih menunggu teman-teman semua yang belum bergabung. Mudah-mudahan teman-teman semua yang belum bergabung cepat-cepat untuk bergabung ya, karena kita akan mulai. Sebetulnya jadwalnya di 15.30. Oke teman-teman, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Bertemu lagi dengan saya Devi yang akan menemani teman-teman semua, dan di sebelah saya tidak asing mungkin ya bagi beberapa book advisor, Mas Baikuni. Selamat sore Mas Baikuni, sehat? Alhamdulillah. Kalau nggak salah 1 minggu yang lalu bertemu juga dengan Mas Baikuni dengan materi hari ini dengan materi yang berbeda. Mudah-mudahan teman-teman semua yang hadir hari ini mendapatkan ilmu yang positif bagi teman-teman semua. Ada yang tahu tidak apa tema hari ini yang akan kita bahas? Mungkin boleh di komentar di kolom chat
Dan yang sudah bergabung juga saya ingin tahu nih, perkenalan dulu kali ya Mas Bek ya. Dari mana saja nih yang sudah gabung, asalnya dari mana, namanya siapa, ini boleh kita sapa-sapa dulu sambil menunggu teman-teman semuanya. Hari ini temanya sebetulnya sangat unik ya Mas Bekuni ya. Jadi mengenalkan literasi sains kepada anak dari usia dini, seperti itu. Saya pun ibu dari 2 anak nih Mas Bekuni ya. Kebetulan kemarin anak saya baru presentasi tentang sains nih, Mas Bekuni nih. Dan ternyata nih ya, anak-anak itu memang kecintaan terhadap sainsnya itu bisa timbul dari dini. Tapi biasanya nih orang tuanya nih yang bingung untuk menyalurkan atau menjelaskan. Karena memang anak-anak zaman sekarang itu pertanyaan-pertanyaannya kadang-kadang orang ya sulit. Nah, di sini nanti Mas Baikuni akan membantu kiat-kiat bagaimana sih caranya kita sebagai orang tua untuk menyalurkan bakat atau kecintaan anak-anak kita kepada sains. Seperti itu ya. Karena saya sendiri pun kemarin baru banget nih Mas Baikuni, anak saya suruh presentasi perihal sains. Saya dan orang bapaknya bingung, sainsnya yang mau presentasi apa. Kadang kita sebagai orang tua pun bingung gitu ya untuk menyalurkan, bahkan ditanya, Bunda kalau meletusnya gunung berapi itu kayak gimana? Nah, ini baiknya sebagai orang tua kalau tidak tahu menjawabnya itu harus seperti apa menjawabnya yang bijak ya. Kan kadang kalau rata-rata sekarang, nggak tahu ya Bunda ya. Kadang saya lupa ya pelajarannya, Bunda lupa nih pelajaran waktu SD seperti itu. Nanti di sini kita akan membahas nih kiat-kiat para bunda, ayah bunda semua yang di sana, gimana sih cara menghadapi anak yang sebetulnya dia sudah cinta sains, tapi kita sebagai orang tua bingung untuk menyalurkannya. Atau orang tuanya pengen nih anaknya cinta akan sains dan mengenalkan sains kepada anak, itu tahapannya seperti apa. Di sini sudah ada Mas Baikuni yang akan menjelaskan perihal bagaimana kita mengenalkan sains kepada anak. Seperti itu. Ada sudah sekitar 20 orang yang partisipan hari ini. Mudah-mudahan yang lainnya tetap bergabung, sudah bergabung. Saya cek terlebih dahulu nih. Sudah ada yang chat, teman-teman? Yang sudah bergabung atas nama siapa, daerah dari mana? Kita pengen kenalan dulu ya. Oke, kita sambil tunggu teman-teman semuanya. Sip. Sebelum itu, saya juga mau memperkenalkan buku yang ada di depan saya nih. Ini adalah buku-buku yang istilahnya ada beberapa buku yang mengenalkan sains kepada anak seperti Confident in Science, itu bukunya penerbit Pelangi, lalu ada seri Ilmuwan Muslim dan How and Why. Bagi ayah bunda nih yang belum punya atau misalkan penasaran, itu boleh nanti tanya-tanya sama book advisor di seluruh Indonesia kami ya. Dan buku ini bisa didapatkan di dashboard member book advisor masing-masing. Jadi tema hari ini berkaitan dengan buku-buku yang sudah ada di Mandira ID sebetulnya. Oke, Mas Baikuni, sepertinya ini sudah ada yang masuk. Katanya perkenalkan saya dari Pamulang, Tangerang. Selamat sore, Bunda. Bunda Ambu ini Bunda Eva dari Ciamis hadir katanya. Bunda Eva mudah-mudahan hari ini sehat ya. Ada Bunda Imah dari Bekasi hadir. Ada Bunda Eva dari Bondowoso, Purbalingga hadir, Cirebon, Jakarta. Wah, ada dari Makassar nih Mas Bekun. Ternyata dari berbagai macam daerah nih, alhamdulillah sudah masuk. Oke, sepertinya sudah banyak yang bergabung nih Mas Bekuni ya, dan Mas Bekuni karena sepertinya sudah siap untuk memberikan materi hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk Mas Bekuni. Siap Mas untuk presentasi hari ini memberikan materi. Kayaknya sudah penasaran buat teman-teman. Oke, silahkan Mas Bekuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema hari ini adalah mengenalkan literasi sains pada anak sejak dini. Ya. Literasi sains itu apa? Next. Jadi literasi sains itu berkaitan paling tidak dengan 3 unsur ya. Pertama soal kompetensi keilmuan. Jadi kalau kita bicara soal melek sains, ya kita harus tahu lah
Pak ya, juga tentang kaitannya dengan kompetensi pembelajaran dan komunikasi. Jadi bagaimana sains itu dikomunikasikan ya, dan juga kaitan dengan kompetensi etis yaitu soal mudarat dan manfaat dari sains ya. Kemudian sains itu bukan hanya soal koleksi informasi atau koleksi data ya. Jadi bukan sekedar tahu banyak fakta-fakta informasi, bukan. Tapi bagaimana fakta-fakta itu ya disikapi ya. Artinya apa? Dibaca dengan kritis, diperiksa kesalahannya, dicek argumentasinya, dirujuk ke sumber-sumber yang terpercaya ya, dirujuk referensinya, dibanding-bandingkan. Untuk apa? Supaya kita bisa mengambil sikap dan tindakan yang tepat berkaitan dengan informasi sains ya. Karena kadang-kadang informasi sains itu diterima secara keliru. Misalnya ada isu bahwa vaksinasi mengakibatkan penyakit tertentu. Misalnya ada yang mengatakan kaitannya dengan penyakit mental dan sebagainya. Gitu ya. Jadi dengan literasi sains kita bisa membedakan antara fakta dan hoax, dan rumor, antara data dan opini ya, supaya kita melek sains. Oke, next. Nah, tetapi sebelum masuk karena tema sains itu biasanya dikaitkan dengan langsung ilmuwan ya, jadi semacam profesi gitu. Nah, saya tidak ingin ada kesan bahwa nanti kalau belajar sains harus menjadi seorang saintis, bekerja di lab, atau menjadi dosen dan sebagainya. Jadi sebetulnya literasi sains itu concern atau kepentingan semua orang. Kenapa? Supaya kita bisa berpikir secara logis, dapat menerima informasi secara bijak, ya, bertanggung jawab dan memiliki satu kesalahan yang tinggi, ya. Jadi kita harus ingat bahwa kita tidak ingin sejak dini langsung, udah kamu nanti jadi saintis ya, kamu jadi fisikawan, kamu jadi ini. Kita harus ingat bahwa tiap anak itu unik, ya. Tiap anak itu unik, punya kecenderungan sendiri, punya plus minusnya sendiri, ya. Dan kita coba kalau merujuk kita ada multiple intelligence ya, Watt Gardner itu paling tidak ada 9 tipe kecerdasan yang kita kenal ya. Ada kecerdasan spasial, ada natural, ada musikal, ada logis matematis, ada eksistensial, ada interpersonal, ada intrapersonal, ada kinestetik, ada linguistik, dan ada spasial. Nah, 9 kecerdasan ini perlu kita kenali pada tiap-tiap anak. Ya, sebetulnya tiap anak itu bukan punya satu jenis saja, tidak. Sebetulnya bisa dikatakan semua jenis kecerdasan punya, tapi dalam porsi yang masing-masing. Jadi ada anak yang sangat menonjol kecerdasan linguistiknya, sehingga dia mungkin lebih berbakat untuk menjadi seorang penulis, seorang sastrawan, mungkin ahli bahasa, ya. Ada orang sangat kuat di bidang matematik sehingga mungkin dia menjadi seorang peneliti, dosen, ya. Ada juga yang sangat kuat di bidang kinestetik sehingga dia mungkin lebih dominan di bidang olahraga, ya. Ada yang di bidang musik, ya, dan seterusnya. Jadi literasi sains tidak mengarahkan anak supaya menjadi seorang saintis, ya. Tapi memberi kita tools atau alat untuk bisa mencerna informasi secara kritis, secara sahih, dan secara bertanggung jawab. Jadi saya tetap tekankan perlunya mengenali keunikan anak. Ya. Jadi sebetulnya anak itu jangan ditanya kamu mau jadi apa, jangan. Karena itu akan memberi dia satu batasan-batasan. Tapi lebih baik ditanyakan kamu mau melakukan apa. Jadi orientasinya itu tindakan. Misalnya, aku nanti ingin keliling dunia, aku ingin membuat pesawat, aku ingin membuat buku. Jadi tindakan-tindakan. Karena itu memberi satu nuansa petualangan, ya, pencapaian-pencapaian, dan bukan sesuatu yang jauh. Tapi kalau misalnya aku ingin jadi tentara, itu kan bayangannya sangat jauh kan. Kamu masih nunggu 20 tahun, masih sangat jauh. Tapi kalau aku ingin membela orang-orang yang lemah, misalnya gitu ya. Jadi orientasi itu pada tindakan, bukan pada profesi. Kalau profesi itu terbatas. Dan anak itu nanti sejak dini harus diekspos, harus diobatkan pada sebanyak mungkin profesi, sebanyak mungkin keahlian, sebanyak mungkin
kemungkinan-kemungkinan yang menumbuhkan potensi. Nanti kita lihat sebetulnya potensi yang terbesar apa. Jangan sampai kita salah memaksakan anak pada sesuatu yang kita inginkan, padahal pada anak potensinya itu kurang kurang di situ. Jadi misalnya anak dipaksa kamu harus jadi insinyur, padahal dia senangnya seni musik, jadi nggak nyambung kan? Kalau dipaksakan, kadang-kadang meskipun anak itu misalnya contohlah dia mengambil teknik mesin, terlalu jadinya musisi gitu. Karena memang passionnya di sana, keahliannya di sana. Jadi kita harus membuka sebanyak mungkin kemungkinan anak untuk berkembang dan kita lihat nanti dia pada potensi terbesarnya mana, itulah yang kita akan kembangkan. Tapi tentu saja ya, pada tahap anak kita harus mengekspos semua jenis kemungkinan ya. Nanti kita akan tahu bahwa ternyata oh, dia itu kalau olahraga kok semangat sekali ya, nggak pernah capek gitu. Kalau explore musik luar biasa itu, bisa 10 jam sendiri otak-atik ini apa main piano atau main gitar nggak capek-capek gitu ya. Ya mungkin passion di sana. Iya. Kita akan lihat dan kalau anak itu menemukan passionnya, dia akan mengalami suatu kondisi yang disebut sebagai flow. Flow itu satu kondisi yang cirinya dia seperti tidak pernah kehabisan energi. Ya. Terus seperti tidak pernah mau berhenti mencoba di bidang itu, terus kayak excited gitu ya, energinya seperti berlimpah, seperti bergelora gitu. Nah, itu salah satu ciri ya. Tapi tentu akan butuh waktu sampai kita mengenali, oh anak ini potensial ini. Jangan sejak awal kita kata, oh kamu sudah jadi musisi aja. Sebetulnya dia punya banyak potensi, sebenarnya dia bisa jadi punya potensi di bidang bahasa dan sebagainya. Tentu 9 jenis ini saling berkaitan juga ya. Nanti saya akan coba eksplorasi. Next. Nah, kita akan coba eksplorasi kiat-kiat praktis. Bagaimana mengembangkan kecintaan anak pada sains. Jadi kita tidak harus kemudian berontak sebenarnya, oh dia harus jadi ilmuwan, tidak. Kecintaan pada sains itu pada akhirnya kecintaan pada kebenaran, kecintaan pada ilmu pengetahuan, kecintaan pada hakikat ya, pada kebenaran. Oke, next. Nah, yang paling utama adalah soal curiosity ya, rasa ingin tahu. Anak-anak itu dibekali dengan otak yang absorben ya, yang daya resapnya itu tinggi sekali. Seperti spon. Spon itu kalau ditaruh di air menyerap tuh. Anak itu juga gitu. Otaknya masih sangat terbuka ya, sangat menyerap ya, sangat curious, sangat ingin tahu. Maka kata-kata kunci bagi anak itu adalah eksplorasi, serba ingin bertanya, serba takjub ya. Jadi anak itu keinginan tahunya itu luar biasa. Nah, sebetulnya anak sendiri tanpa disuruh pun akan banyak tanya ya. Ini kenapa begini, kenapa begitu kan gitu kan? Kadang kita juga butuh jawabnya. Nah, tapi kita juga harus sering rangsang. Kamu tahu nggak begini? Jadi itu kita rangsang keinginan tahu ya itu kita rangsang terus. Kita rangsang terus ya. Karena apa? Kenapa? Keinginan tahu yang dirangsang itu akan menumbuhkan semangat dia untuk mencari jawaban. Jadi kalau misalnya dia ada pertanyaan, dia akan tertarik tuh. Nah, kalau sudah ada dorongan mencari jawaban, dia akan cari informasi. Apakah itu membaca buku, melihat tayangan, bertanya pada orang, ajak ngobrol dan sebagainya. Jadi rasa ingin tahu itu adalah bahan bakar dari sains, bahan bakar dari ilmu pengetahuan. Nah, gitu ya. Nah, kalau misalnya keingintahuan ini dipadamkan sejak dini, anak menjadi apatis. Misalnya, udah jangan tanya mulu, capek. Tapi kamu dikira keinginannya itu dipadamkan, anak menjadi loyo, ya keinginannya, keinginannya menjadi padam. Ya. Dan kadang-kadang jangan salah ya, keinginan itu dipadamkan di mana? Di sekolah. Kenapa? Karena sekolah memberikan tekanan sangat besar pada tugas-tugas, pada hafalan, pada akumulasi fakta-fakta, tapi tidak berupa apa? Keasikan belajar. Nah ini ya. Dan akhirnya kalau dia tuh menjadikan belajar sebagai sebuah tekanan, dia tidak akan mengalami ketakjuban terhadap apa? Terhadap alam semesta, terhadap kehebatan Allah di dalam alam semesta ini. Tidak ada rasa takjub. Seperti kita orang dewasa. Orang dewasa itu kelemahannya apa? Dia sudah mengalami kemunduran keinginan tahuan. Karena apa? Di bulan banyak tugas harus kata kening ya. Berarti telah ruang. Kewajibannya itu banyak. Sudah makin kendor. Terus gitu.
pusingnya lebih banyak tagihan. Ini mau beli ini motor baru bulan depan. Jadi ketawanya itu sudah beda. Orientasinya sudah sangat apa problem solving sehari-hari gitu. Kalau anak itu karena belum ada beban-beban seperti itu, dia masih sangat eksplorasi yang luar biasa. Jadi jangan dipadamkan dengan apa namanya jawaban yang membuat mereka itu menjadi patah arang gitu ya. Jadi ini yang penting. Bahkan itu ya, Einstein mengatakan bahwa yang paling penting dalam konteks pencarian itu adalah tidak pernah berhenti bertanya. Ya, keep questioning, keep asking. Ya, tanya terus, tanya, tanya. Next. Nah, ini ya. Makanya kata Einstein mengatakan saya itu tidak pernah mengajar orang, tapi saya memberikan kondisi supaya orang belajar dan berpikir. Jadi inti dari proses ini adalah berpikir, bukan akumulasi fakta-fakta, data-data. Kalau dulu kan waktu zaman saya masih SD ya, kita tuh didorong untuk menghafal fakta-fakta. Sampai kita hafal tuh, himpunan pengetahuan umum. Sungai terpanjang di dunia Ya. gunung tertinggi di Indonesia apa? Hafalin tuh. Tapi itu sebagai fakta itu hampir dikatakan tidak banyak gunanya. Kita hanya mengatakan fakta, tapi tidak terjalin sebagai sebuah informasi yang punya makna, yang mendorong kita berpikir. Ya, itu. Karena apa? Orientasinya pada result, bukan pada proses. Orientasi pada konten, bukan pada proses. Yang penting adalah prosesnya. Anak harus menikmati pengetahuan sebuah penjelajahan ide-ide, keinginan tahuan yang terpuaskan. Kalau itu tumbuh pada anak, kita nggak usah banyak effort. Kita sediakan buku, fasilitas yang memungkinkan dia mengeksplorasi dengan cara dia sendiri. Tentu kita sebagai partner, sebagai mitra, sebagai fasilitator, ya, tugas orang tua, gitu ya. Tapi sekali lagi ya, kita harus memberikan satu kesempatan conditioning, satu pengondisian supaya dia betul-betul berkembang secara optimal. Oke, next. Nah, kalau tadi misalnya Mbak Tami mengatakan kalau nggak tahu gimana? Kalau nggak tahu jangan katakan Bunda tidak tahu. Jangan katakan gitu. Atau ayah tidak. Jangan. Tapi katakan, ayo kita cari tahu. Nah. Ini apa? Mengajak. Ya, mengajak. Ayo kita cari tahu. Nah, jangan katakan aku tidak tahu. Ayah tidak tahu. Bunda tidak tahu. Jangan katakan gitu. Ayo cari tahu. Yuk cari tahu. Kamu ingin tahu apa? Nah, gitu ya. Jadi kata-kata kunci pada anak sekarang ya, jupan pada sesuatu segala sesuatu dipertanyakan, ya, eksplorasi dan keep asking, nanya terus, ya. Kalau orang tua tadi ya sudah mengalami shutdown tuh, Sudah banyak pikiran. baterai itu ya, baterainya tuh tinggal mungkin 1-5%, 10% itu loh. Belum salting tadi cicilan mobil, cicilan rumah dan seterusnya ya. Oh, iya. Tapi kalau anak-anak itu ibarat ya baterainya itu masuk 90-100% full. Jadi eksplorasinya tenaganya masih luar biasa. Jadi itu yang penting dalam proses pemerolehan ilmu itu adalah tidak berhenti bertanya. Nah, kemudian orang tua tadi harus memfasilitasi anak supaya pakai tahu itu terjawab. Dengan kata tadi, kalau nggak tahu jangan bilang tidak Tidak tahu. tapi katakan, ayo kita Cari tahu. cari tahu. Ya, bagaimana caranya? Nanti kita explore lagi. Next. Nah, soal ketakjuban ini ya, kita sebagai orang dewasa itu sering sudah kehilangan banyak sekali rasa takjub pada banyak sekali kan, hampir semua. Misalnya apa? Matahari terbit di timur, sudah biasa, hari juga begitu, gitu kan? Kenapa ada siang malam? Ya memang begitu. Kalau siang kita kerja, malam ya tidur. Gitu kan. Jadi segala sesuatu sudah terasa ordinary, biasa-biasa, aman, sudah common sense, sudah biasa. Buat anak-anak segala sesuatu dipertanyakan, segala sesuatu menakjubkan. Karena apa? Karena buat anak itu sesuatu yang baru. Dia melihat matahari terbit, bulan terbit, ada burung berkicau, semua dipertanyakan. Kenapa begitu? Kenapa begini? Dan itu sesuatu apa? Medan eksplorasi yang sangat menggairahkan. Betulnya. Sampai kita nanti membuatnya bosan. Sampai sekolah membuat dia kehilangan keingintahuan. Karena apa? Di sekolah seringkali apa? Hal-hal yang berbau saintifik itu menjadi beban. Ya, sayangnya begitu. Bukan sebagai satu media eksplorasi,
tapi menjadi beban-beban. Karena orientasi apa? Orientasi result, nilai, pilihan ganda, A, B, C, D. Kamu pilih apa? Kalau A betul, 10. Kalau B berarti 0. Ya, pilihan ganda, pilih A-nya jawaban satu tunggal, tidak memberi pemikiran alternatif, tidak mengeksplorasi, dan seterusnya. Jadi, sering keintauan itu pupus di tengah jalan karena apa? Faktor sekolah yang tidak suportif, orang tua yang tidak suportif. Next. Nah, karena anak itu ingin belajar sains itu kan sebenarnya harus mendeskripsikan sesuatu ya, menjelaskan sesuatu, maka tools-nya adalah bahasa. Maka anak-anak itu harus berkaya bahasanya dengan apa? Sebanyak mungkin baca, dibacakan dongeng, ya, membaca buku itu sebetulnya udah yang paling utama itu ya. Ada bahasa itu kendaraan untuk menyampaikan pikiran-pikiran, perasaan, imajinasi, pendeknya segala sesuatu tentang dunia. Apa saja. Jadi kalau anak itu miskin bahasa, ekspresinya akan sangat miskin juga. Kemampuan mendeskripsikan secara detail, secara elok, secara lengkap, ya, secara mendalam, meluas, itu dimungkinkan hanya oleh bahasa. Ya. Jadi eksplorasi bahasa terkait banget dengan sains. Kenapa? Sains itu ingin mendeskripsikan alam. Ya, maka kekayaan bahasa itu adalah alat untuk mendeskripsikan secara kaya, gitu ya. Jadi kita harus perkaya dia dengan bacaan-bacaan yang bermutu. Kita membacakan cerita, dia membaca buku, melihat tayangan sains, supaya apa? Vocabulary-nya itu kaya, gitu ya. Karena vocabulary tadi tools, alat, kendaraan untuk menyampaikan apa saja. Ya gagasan, ya perasaan, pikiran, imajinasi, ya apa saja. Jadi bahasanya harus kaya. Kalau miskin di dalam bahasa, deskripsi anak tentang alam juga akan miskin. Gunung itu tinggi, udah gitu aja. Gunung tinggi gitu, kita tahunya sama gunung dan tinggi. Jadi salah satu cara itu juga misalnya salah satu memperkaya bahasa ya. Itu bisa gini. Coba kamu lihat mobil tuh, mobil. Mobil tuh kamu bisa gambarkan sebagai apa? Oh, mobil itu cepat. Nah, coba sekarang cepat itu kamu terapkan untuk diri kamu. Oh, aku kalau lari cepat. Oh ya, sekarang apa lagi? Bisa apa namanya? Melewati jalan-jalan, gitu kan? Kalau di jalan-jalan bisa ke gunung, bisa ke pantai. Sekarang buat kamu diterapkan kamu gimana? Aku juga gitu. Aku bisa bisa ke pantai, aku bisa. Jadi itu juga cara memperkaya ya. Jadi menganalogikan diri dengan sesuatu. Misalnya kalau gunung itu tinggi dan megah, aku juga pengen kayak gitu. Aku kayak gunung. Jadi ada kata gunung, ada kata aku, terus kata sifat dari gunung diterapkan ke diri anak. Itu juga asosiasi. Itu salah satu cara memperkaya bahasa. Itu misalnya. Jadi bahasa itu betul-betul satu dunia yang luar biasa ya. Karena lagi kalau anak miskin bahasa, miskin deskripsi, maka kemampuan dia memberikan penjelasan juga akan lemah. Gitu ya. Next. Nah sekarang bahasa tadi itu di samping dia tadi membaca ya, baca buku juga harus menulis karena menulis itu ekspresi yang paling eksplisit dari pikiran-pikiran, dari perasaan-perasaan, dari ide imajinasi secara tertata gitu ya. Jadi kan kalau ucapan kan sering kadang-kadang kan spontan-spontan ya. Paling kita kan dalam obrolan itu sering tidak terstruktur. Kalau orang anak menulis dia udah mulai mulai menata tuh kata-kata itu ya. Yang ditulis apa? Apa saja yang bisa diindra, yang bisa dilihat dengan mata, bisa didengar dengan telinga, bisa dicium dengan mulut, bisa dikatakan, bisa dipikirkan, bisa dialami apa saja. Tulis, 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 tulis. Ya, karena menulis itu salah satu pencapaian yang terpenting dalam komunikasi sains. Ya, jadi apa saja, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu impikan, ya, apa saja, tulis. Kemampuan bahasa tadi ya diperoleh melalui tadi ya bacaan, kemudian menulis, juga mendengarkan, listening. Makanya membacakan buku menjadi penting sekali.
Kalau kita ingat ya podcast kemarin bagaimana pengaruh cerita pada pembentukan karakter. Kalau anak itu dipanggu, dibacakan, di situ ada kedekatan. Dia mendengarkan, ya kemudian ada sentuhan fisik, ada kontak mata, ada kontak pikiran, kontak hati. Ya, jadi akhirnya sesuatu ya bacaan sains itu menjadi sesuatu yang dekat dengan pengalaman anak ya. Oke, next. Nah, tadi ya, sains itu pada dasarnya mendeskripsikan fenomena kejadian alam ya. Maka mendeskripsikan itu apa? Jadi mendeskripsikan itu misalnya anak itu diajarkan pada hal yang sangat simpel tadi ya, tadi dari indrawi ya, hal yang dia lihat. Tapi sekarang anak bisa diajak untuk melihat bermain-main gitu dengan bahasa yang kaitannya dengan pengamatan. Misalnya apa? Apa sih bedanya kucing dengan anjing? Apa persamaannya? Jadi itu permainan itu akan mengasih, oh apa ya bedanya ya? Oh kalau anjing itu biasanya menggonggong. Ya, bunyi. Itu sih, mengeong. Ngeong. Kalau anjing itu bisa kalah, makanya itu bisa dipakai jadi ini apa anggota keamanan, dipakai tentara gitu kan untuk misalnya menyerang teroris atau menyerang perampok. Kalau kucing nggak mungkin kan, Iya. nanti malah ternyata ketahuan ada kucing gitu. Misalnya jadi beda beda ini dengan itu. Itu jadi permainan yang mengasih. Apa bedanya roti dengan meja? Bedanya beda jauh. Nah, itu bisa dimakan, meja nggak? Oh iya, apalagi meja bisa dipakai buat naruh. Kalau roti nggak bisa. Oh ya, dan seterusnya. Itu ya. Jadi permainan dengan bahasa sebenarnya untuk mengeksplorasi, mendeskripsikan sesuatu ya. Misalnya juga apa? Menceritakan urutan kejadian. Ini penting banget buat cara belajar mendeskripsikan sesuatu ya. Misalnya kamu mandi, urutannya apa? Satu, siapkan handuk, gitu kan? Dua, siapkan baju ganti, gitu kan? Tiga, pastikan ada sabun, odol dan sampo apa di kamar mandi. Pastikan ada gitu. Maksudnya kalau nggak ada ya harus dicari dulu, gitu kan? Empat, pastikan airnya siap ada gitu. Jadi bukan tahu-tahu nanti kerannya masuk gitu. Teksturnya. Jadi sebetulnya mengajarkan anak pada cara berpikir yang tertib gitu ya. Begitu misalnya kamu mau sekolah, apa yang harus kamu siapkan? Catat. Satu, memastikan PR sudah dikerjakan. Dua, memastikan buku, alat tulis sudah dibawa di tas. Juga memastikan bekal, mengingatkan ibu bekal sudah disiapkan dan sering. Jadi itu urutan-urutan itu bagus. Karena urutan itu sebetulnya nanti cara juga menjelaskan sesuatu ya, peristiwa. Jadi ada urutan kan, sequence kan. A ke B ke C ke D. Dan urutan itu ada yang bersifat istilahnya itu mau waktu temporal, artinya setelah ini itu, setelah ini itu. Tapi setelah hubungannya longgar kan, misalnya setelah makan mandi atau setelah mandi makan kan nggak ada urutannya, bebas aja kan. Mau mandi dulu atau makan atau mandi bebas gitu kan. Tapi ada urutan yang sebenarnya kan kausalitas. Misalnya apa? Air di atas panci kalau dipanaskan mendidih. Itu kan ada urutan. Ya. Airnya dipanaskan, mendidih. Ya. Dari dingin menjadi panas. Urutan itu ada di situ kausalitas, sebab akibat. Jadi, tapi nanti belajar, oh kalau yang ini tuh sebetulnya urutannya agak bebas nih. Bisa aja aku setelah mandi, main, terus makan. Tapi kan nggak harus begitu, bisa bebas. Oh, itu berarti urutannya hanya soal urutan biasa, temporal aja kejadian. Tapi kalau yang ini harus sebab akibat nih. Aku punya uang jajan gitu. Tapi kalau nggak punya uang nggak bisa jajan. Itu ada urutannya. Nah, kalau yang ini berarti ada sebab ada akibat. Nah, jika ini begini. Nah, jadi urutan itu adalah awalan untuk memahami sebuah akibat dalam mendeskripsikan sesuatu, gitu ya. Urutan-urutan peristiwa-peristiwa itu menarik sekali. Misalnya, coba kamu mau liburan, coba apa yang harus kamu siapkan? Urutannya nanti gimana? Merencanakan destinasi, oke. Memastikan misalnya memesan hotel, oke. Apalagi terus itu sesuatu yang menyenangkan. Tapi sebetulnya memberi dasar dia untuk belajar tentang tadi urutan-urutan peristiwa, tentang sebab akibat ya. Dan yang penting itu juga mengaitkan informasi sains dengan kejadian sehari-hari. Jadi misalnya
Kita misalnya, katanya dinosaurus itu tingginya bisa 7 meter ya. 7 meter itu berapa ya? 7 meter tahu nggak? Kalau kamu itu naik di lantai 2, artinya kamu bisa melihat kepala dinosaurus dari jendela lantai 2. Oh, segitu ya? Jadi, karena informasi yang bisa diterima anak itu biasanya sudah berupa ukuran-ukuran. Ya. Misalnya jaraknya berapa? 100 kilo, gitu kan? Mobilnya beratnya berapa? 10 kilo. Jadi anak itu sudah terbiasa pada Ya, ukuran-ukuran. betul. Maka anak itu ketika dia menerima informasi, dia harus punya bayangan tuh. Misalnya, ada orang tingginya 2 kilometer loh. Kalau anak yang nggak tahu ukuran kan, oh iya ya, 2 kilometer. Kalau kita yang tahu kan, mungkin buat dia tidak punya asosiasi antara informasi sains dengan realitas. Ya. Jadi kan kayak buat dia, ya mungkin. Jadi mungkin dia nggak tahu bahwa itu tuh nggak mungkin gitu kan. Kan gitu artinya ada informasi, apa sih sebenarnya realitasnya itu apa gitu. Jadi jangan hanya naming atau memberi nama atau menyebut sesuatu, tapi kalau ada informasi seperti ini tuh apa sih sebetulnya gitu. Misalnya mobil tuh kok berat ya. Nah berat itu berapa? Itu loh. Beratnya tahu nggak? Kalau mobil misalnya kayak Innova itu ya, satu mobil itu 1 ton loh. Wah berat sekali, berapa itu 1 ton? Kamu pengen tahu nggak 1 ton berapa? Kalau berat ayah ini 100 kilo, jadi 10 kali berat ayah, misalnya gitu ya. Nanti bapaknya gendut itu. Apa ya? Sakit. Kalau nggak 1 ton apa? Nggak ada makanya, gitu ya. Jadi mengaitkan informasi sains dengan peristiwa sehari yang bisa dialami, dihayati oleh anak. Jadi misalnya ukuran jarak 100 kilo, jarak sini Bandung Jakarta itu berapa? 140 kilo. Oh, itu jauh nggak? Nah, aku bayangkan aja dari sini ke misalnya dari rumah ke kantor itu 10 kilo loh. Itu artinya apa? 14 kali itu, 14 kali lebih jauh. Oh, gitu ya jauh sekali ya. Jauh Jakarta ya. Misalnya gitu ya. Jadi Ya. sosial seperti itu membuat anak jadi, tapi kan kita mau nggak mau ya menerima informasi di luar itu kan sudah berupa satuan-satuan Ya. begitu kan. Ini katanya harga misalnya. Jadi harus membuat dia tuh make sense terhadap sesuatu. Dan misalnya, suhu katanya itu ya suhu di kutub itu minus 40 derajat Celcius. Wah, seberapa dingin itu ya? Nggak tahu dingin atau enggak itu. Misalnya gitu ya. Nah, bayangin aja, 0 derajat aja itu udah es beku loh, dingin. Itu udah minus 40. Wah, kita pasti kalau nggak pakai baju atau baju tipis ya, mungkin kita udah dingin-dinginan. Misalnya gitu. Jadi informasi sains harus dikaitkan dengan kejadian sehari-hari. Penting sekali. Kemudian apa yang bisa diamati yang di ini ya dideskripsikan kejadian yang berulang-ulang. Misalnya apa? Siang dan malam. Itu kan bisa dideskripsikan tuh. Ya. Kemudian matahari terbit, matahari terbelah. Ya. Kemudian ada musim hujan, musim panas. Ya. Kemudian misalnya juga itu apa yang bisa dideskripsikan, yang bisa diamati juga adalah pertumbuhan. Apa dari telur menjadi anak ayam, menjadi ayam remaja, ayam dewasa. Itu kan sampai bisa diamati ya. Jadi mencatat, menceritakan pertumbuhan. Atau mencatat apa? Mendeteksi perubahan. Ya misalnya air tadinya dingin, dipanaskan menjadi panas, akhirnya menguap. Ya perubahannya. Atau tadinya air cair dimasukkan ke freezer menjadi beku. Itu kan perubahan. Ya. Nah, jadi anak apa yang bisa diamati saja? Apa yang bisa diamati di saat ini perubahan gitu ya. Dan tadi anak mulai menghayati tadi ada yang sifatnya sequence atau urutan kejadian yang bersifat temporal, hanya setelah ini itu ya, ada juga jika ini maka itu. Jadi ada urutan itu berarti anak mulai mengenal sebab-sebab ya. Jadi jika aku olahraga lari 3 kilo, aku pasti keringatan. Nah, itu kan bukan sesuatu. Aku keringatan, aku capek. Maksudnya lapar. Nah, jadi ada mana. Kemudian anak itu mulai diajarkan klasifikasi ya. Klasifikasi itu pengelompokan. Sebetulnya ini mudah mengajarkan. Kalau kita ajak dia ke mall, dia akan mulai tahu tuh, oh di sana tuh kelompok mainan. Oh di sini tuh kelompok alat listrik. Oh di sini tuh kelompok makanan. Ini anak diajarkan. Oh yang sini lorong makanan, situ lorong. Itu kan klasifikasi di dalam kota. Atau anak diajak ke perpustakaan. Anak juga tahu, oh ini bagian buku anak
ini buku dewasa, ini buku agama, ini buku biografi. Jadi kategori-kategori itu menjadi satu yang natural lah Ya. ya. Karena diajarkan misalnya, coba di sekeliling kamu ini, mana yang misalnya di halaman ya, coba mana yang benda hidup. Oh, itu kan klasifikasi sederhana ya. Coba sekarang di dapur, klasifikasi sederhana, mana yang cair, mana yang padat. Oh, yang cair itu ini kecap, Ya. gitu kan? Oh, ini sirup. Yang padat apa? Yang padat itu gelas, kompor. Yang gas apa? Ya, gas itu tuh, yang di dalam tabung itu, misalnya gitu ya. Jadi aneh itu terbiasa klasifikasi dan klasifikasi sebenarnya dasar sangat penting di dalam pengetahuan saintifik ya, sangat-sangat penting ya klasifikasi. Jadi kita mengajarkannya itu dengan cara yang sangat simpel seperti itu. Ngajari anak tadi ya urutan, ya mencari. Jadi dengan permainan lain misalnya apa? Permainan adalah apa yang terjadi selanjutnya. Nah, gitu ya. Jadi misalnya, coba kamu setelah misalnya kamu lari 3 kilo, apa yang terjadi selanjutnya? Nah, yang terjadi adalah aku capek, aku keringetan, aku lapar, terus aku pegel. Itu jadi anak diajak gitu, what's next? Nah, gitu kan. Itu juga belajar. Terus bagaimana seandainya? Jadi diajar untuk berimajinasi, ya. Misalnya apa? Bagaimana seandainya kucing itu punya sayap? Ah, ya, oh, asik juga ya. Tapi nanti tikusnya kasihan ya. Nanti kayaknya tikusnya cepet habis karena dia nggak pakai sayap aja banyak yang tangkap, apalagi punya sayap ya. Oh, ngeri juga ya. Nah, itu sebenarnya. Jadi itu ya. Kemudian terbiasa mendeskripsikan benda dan komponen-komponennya. Jadi kan anak tahu kalau mobil itu ada spionnya, ada remnya, ada bumper. Jadi itu kan komponen-komponennya. Itu sebenarnya simpel sekali, tapi itu cara belajar yang sebenarnya sangat bagus untuk mengenali keseluruhan dan bagian. Kayak tubuh kita kan keseluruhan ini satu tubuh, tapi ternyata ada bagian-bagiannya. Ini suku tangan, ini kaki, ini perut, ini kepala. Di kepala itu ada bagian banyak, ini mata dan seterusnya. Jadi anak terbiasa mendeskripsikan antara sesuatu dan bagian-bagian. Itu coba bagian-bagian dari meja apa? Oh, meja itu ada kakinya, ada bagiannya untuk ini datarnya untuk menaruh sesuatu dan seterusnya, gitu ya. Jadi itu sangat simpel, tapi kalau itu dilatih menjadi sesuatu yang powerful sekali itu dalam anak, bukan hanya dia dalam teksen, tapi juga dalam mengenali realitas secara keseluruhan. Oke, next. Nah, baca buku ya, ini sekali lagi penting banget ya baca buku. Kalau kaitan dengan sains tentu ya buku sains ya, bisa juga cerita sains, komik sains dan sebagainya ya. Juga misalnya buku, tapi juga anak perlu ini ya mengenali buku-buku yang sifatnya itu perujukan atau yang dipercaya dalam satu hal. Kadang-kadang kan gini, misalnya pengen tahu tentang kejadian COVID gitu ya. Kalau pengen tahu itu jangan baca langsung dari berita-berita online, tapi dengarkan yang ahlinya. Bisa merujuk ke bukunya atau ahlinya yang bicara. Jadi kita tahu mendengarkan dari sumber yang paling bisa dipercaya, yang level otoritasnya itu paling tinggi atau tinggi gitu ya. Nah kayak gitu. Jadi terbiasa, makanya anak misalnya tadi ya kalau kamu orang tua ditanya jangan langsung tidak tahu kan, yuk kita cari tahu. Nah, dengan bersama-sama membuka entah ke situ, entah buku atau pertanyaan-pertanyaan. Juga untuk mengenalkan sains itu kita juga perlu mengenal para saintis atau ilmuwan, ya karena apa? Karena mereka bisa menceritakan bagaimana akhirnya mereka menjadi ilmuwan, proses mereka menjadi ilmuwan, bagaimana mereka mendapatkan pendidikan, bagaimana mereka mengolah rasa ingin tahu, pengalaman mereka menemukan sesuatu dan seterusnya ya. Dan juga misalnya secara penemuan-penemuan ya. Bagaimana kita yang sekarang mengalami era serba mudah dengan gawai, internet, HP dan seterusnya itu sebetulnya proses sangat panjang ya. Bagaimana dulu sebelum itu radio ditemukan, ya TV ditemukan, video ditemukan, kamera ditemukan. Akhirnya dalam satu gawai itu 20 alat yang tadinya terpisah-pisah menjadi satu. Dulu recorder itu perekam sendiri.
Kalau kita dengerin musik harus ada kaset atau apa VCD. Dulu kalau mau nyetel video harus VCD. Kalau mau merekam video harus pakai video khusus. Jadi sekarang itu untuk menunjukkan bahwa sejarah itu tuh menarik ya, gitu ya. Nah, tapi yang menarik itu adalah bahwa kita itu bisa menggugah imajinasi dan keintawan itu dengan kisah-kisah dongeng-dongeng ya. Karena itu menggugah imajinasi. Dan imajinasi itu kata Einstein adalah apa? Imagination is more important than knowledge. Ya, imajinasi lebih penting dari pengetahuan. Pengetahuan. Kenapa? Karena dia itu imajinasi itu bergerak dari titik A tidak selalu harus ke B. Bisa dalam A langsung Z, bisa langsung S, bisa ke T. Jadi bisa melakukan lompatan-lompatan. Ya. Jadi urutannya tidak harus sequence dari A ke B ke C. Kalau logika itu biasanya urut kan dari A ke B ke C. Tapi kalau imajinasi bisa sangat luas. Next. Nah ini tadi ya. Contoh biografi saintis itu saya contohkan di sini adalah Richard Feynman, seorang Nobelis Fisika tahun 76, dan Ahmad Zewail ya, seorang Nobelis Kimia tahun 99. Nah, Ahmad Zewail ini adalah pemenang Nobel Sains ya mutakhir di dunia Muslim. Di tahun 99 itu yang terakhir ya. Belum ada lagi ilmu Muslim yang menang Nobel tidak Ahmad Zewail itu tahun 99. Jadi kalau ingin tahu, kalau biasanya kan biografi saintis yang kita bahasakan kuno-kuno banget, Ibnu Sina, buat konspirasi, udah kuno-kuno. Kalau ini betul-betul abad modern. Jadi ingin tahu gimana Ahmad Zewail yang aslinya dari Mesir ini akhirnya mendapat hadiah Nobel Kimia tahun 99. Jadi itu sedang menarik. Nah kaitan dengan Feynman saya bisa cerita lebih panjang karena dia menulis biografi yang lucu gitu ya. Feynman ini tadi ya pemenang Nobel Fisika tahun 76 ya. Dia dikenal sebagai seorang komunikator sains yang sangat hebat, lucu, pengalamannya sangat kaya. Nah, di sini dia menceritakan masa kecilnya, bagaimana ayah itu sangat telaten melayani pertanyaan-pertanyaan dari Feynman ini. Bagaimana ayah itu mengajak ke alam, ayahnya mengajak ke alam, diajak melihat fenomena gunung, melihat apa burung-burung, ya. Kemudian dijelaskan kenapa burung yang ini bisa begini dan begitu. Dan yang menarik dia menekankan bahwa naming memberi nama itu belum apa-apa. Kamu harus sampai pada tahap mendeskripsikan sesuatu. Jadi misalnya, oh ada burung eh, jalak atau elang, kamu harus bisa mendeskripsikan dia itu tinggal di mana, terbangnya kemana, makanannya apa. Jadi bisa menceritakan, gitu ya. Jadi itu Fairman sangat menarik. Dan bagaimana akhirnya itu menekankan seperti yang saya ulang tadi ya, kalau ada informasi harus bisa dimengerti sesuai dengan pengalaman dan pemahaman anak. Ya, tadi yang kalau bicara tentang misalnya fenomena tingginya berapa, jauhnya berapa, beratnya berapa itu harus bisa dirasakan. Tingginya seberapa, panasnya seberapa, harus bisa dirasakan oleh anak. Jangan hanya menyebut angka-angka tanpa mengaitkannya dengan fenomena yang bisa mereka alami atau mereka rasakan. Oke, lanjut. Nah, ini beberapa buku populer ya, supaya sains itu terasa lebih akrab. Dan antara lain adalah David Attenborough ini seorang komunikator sains sangat terkenal ya tentang alam ya. Dia punya kanal di YouTube, juga sering menulis Net Geo dan sebagainya. Begitupun Neil deGrasse Tyson ya, ini seorang ahli astrofisika atau kosmologi yang sangat terkenal yang menjadi komunikator sains yang sangat terkenal saat ini ya. Dia juga punya kanal YouTube dan sering muncul di Net Geo dan sebagainya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah contoh per dari Mizan ya yang bisa menjadi contoh buku sains yang menarik ya. Karena dikemas dengan sangat menarik. Oke, lanjut. Nah, tadi ini kaitan dengan sejarah sains ya. Bagaimana bahwa apa yang kita temukan hari ini itu tidak muncul tiba-tiba, tapi melalui proses pembelajaran yang sangat panjang. Orang dari waktu-waktu belajar satu sama lain dan akhirnya sampai pada tahap yang sekarang kita kenal ya. Lanjut. Nah, ini ya. Media lain adalah melalui tontonan film atau video ya. Jadi kalau kita YouTube atau kita berlangganan di
Di Gigable kita bisa melihat kanal-kanal yang berbicara soal sains atau teknologi ya. Begitu misalnya ada film tentang science fiction, film petualangan, itu bisa membangkitkan keintawan anak yang luar biasa. Ya. Hmm. Seperti pernah saya tulis di sebuah ini bahwa ada seorang eh, guru sains ya, yang itu umurnya sudah 70 tahun kira-kira. Kemudian dia mengingat satu pelajaran ketika disampaikan oleh gurunya pada ketika dia umur 3 SD. Hmm. Ya. Jadi gurunya tuh pada setelah sesi makan siang, lunchtime, gurunya itu menceritakan petualangan Tom Sawyer ya selama 10 menit setelah makan siang. Dan itu tiap hari. Jadi setiap hari itu buat dia seperti masuk ke sekolah itu adalah keinginan untuk mendengarkan kisah lanjutan dari Tom Sawyer. Luar biasa. Itu satu buku sampai selesai. Dan ternyata kalau kita mengubah rasa ingin tahu yang luar biasa, dia akhirnya mencintai dunia buku, mencintai dunia belajar mengajar, dan juga menjadi seorang guru selama 42 tahun. Bayangkan ya, Pak, sebuah momen pengalaman yang itu sudah terjadi 50 tahun lebih, diingat dengan sangat kuat. Karena apa? Karena keajaiban dari sebuah cerita. Jadi cerita itu luar biasa. Makanya next itu adalah penting juga ya. Kita game itu penting. Jadi kadang-kadang orang tua itu kan ekstrem, dong jangan main game merusak. Sebetulnya bisa dipilih ya. Kayak misalnya permainan catur itu jelas apa namanya mengolah kemampuan EQ yang sangat tinggi. Karena kita belajar tentang 1000 kemungkinan langkah gitu ya. Kemudian kayak main sudoku itu mengajarkan kesadaran matematis yang luar biasa. Misalnya juga SimCity, bagaimana anak membangun kota dengan berbagai fasilitasnya dan sebagainya. Main teka-teki juga mengajarkan anak kecerdasan kata-kata, kecerdasan bahasa gitu ya. Main Lego juga merangsang anak untuk kecerdasan spasial karena membangun sesuatu gitu ya. Jadi permainan itu sebetulnya malah satu cara belajarnya sangat natural. Jadi kalau anak senang main Lego, udah kasih aja main Tetris, misalnya Tetris juga bagus karena spasial kita tuh jadi terlalu ya. Yang penting kita harus bisa membatasi waktu dan tahu bahwa efek dari permainan itu apa, membangun apa, gitu ya. Main Scrabble misalnya itu sangat dianjurkan karena kan merangsang kecerdasan bahasa, penambahan kosakata. Gitu. Oke lanjut. Nah ini seperti tadi, imagination is more important than knowledge. Itu yang mengatakan Einstein, ya. Karena tadi imajinasi bisa membuat anak itu bisa bertualang secara sangat bebas, gitu ya. Bisa seakan-akan dia mengunjungi tempat-tempat yang belum pernah dia kunjungi, bisa menemui orang-orang yang belum pernah dia temui, gitu ya. Dan salah satu resource-nya atau sumbernya ya tadi dari buku-buku, ya, dari cerita-cerita. Oke, lanjut. Nah, tadi ya, beda logika dengan imajinasi. Kalau logika itu membawa kita dari satu titik ke titik berikutnya secara terbatas ya. Tapi kalau imajinasi bisa membawa satu titik ke 10 titik, 1000 titik, sejuta titik gitu ya. Seluas kemungkinan yang terbentang gitu ya. Oke lanjut. Nah, ini yang menarik. Einstein sekali lagi mengatakan, kalau Anda ingin anak Anda itu cerdas, bacakan dongeng. Dan kalau ingin lebih cerdas lagi, bacakan lebih banyak dongeng. Yang waktu itu bukan seorang novelis loh, tapi salah satu ilmuwan terbesar di dunia dalam sejarah. Kenapa? Karena tadi dongeng itu membawa anak pada imajinasi, sesuatu yang di sekolah cenderung dimatikan. Kenapa? Anak dibebani terlalu banyak pelajaran dengan porsi hafalan yang sangat besar. Dan berorientasi pada hasil, bukan pada proses. Jadi anak tidak menikmati proses belajar itu. Orientasinya adalah dapat nilai bagus. Kalau dari SD ingin cari S1 favorit, dari S1 ingin cari S1 favorit dan seterusnya. Tapi learning sebagai sebuah proses yang enjoy, yang asik, yang mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan, petualang-petualangan tidak terjadi. Dan karena itulah fungsi buku menjadi penting, fungsi dongeng menjadi penting, fungsi cerita menjadi penting. Ya, kenapa? Karena dengan cerita anak akan memiliki satu muatan emosi terhadap kandungan cerita. Ya,
Dan begitu dia memiliki muatan emosi yang kuat terhadap kandungan cerita, maka ini akan tersimpan di long term memory dia, di amigdala. Yang itu tadi contohnya, guru yang sudah berusia 70 tahun bisa mengingat peristiwa ketika dibacakan cerita ketika dia anak SD kelas 3 SD yang mungkin umurnya baru 10 tahun. Jadi rentang 50 tahun atau 60 tahun itu bisa diingat dengan sangat tajam dan membekas seumur hidup. Ya. Oke, next. Nah, ini selalu contoh ya. Contoh bagaimana dua hal bisa digabung dengan sangat bagus, moral dan sains. Di dalam buku ini ceritakan tentang metamorfosis kata dan tapir. Ya. Tapi di dalamnya ada pelajaran moral tentang apa? Bahwa tiap binatang dan individu itu unik. Satu unik ya. Kemudian bahwa tiap keunikan-keunikan individu harus dihormati, harus ditoleransi. Jadi mengajarkan tentang toleransi akan perbedaan. Pada saat yang sama mengajarkan tentang apa? Tentang metamorfosis kata dan sekaligus perubahan pada menarik sekali ini buku ini. Jadi ceritanya saya agak ceritakan sedikit ya. Jadi tapir ini seorang bayi tapir itu kan warnanya cenderung coklat, ada total putih kan. Tapi kalau induknya yang sudah dewasa itu warnanya black and white, putih dan hitam kan, dominannya putih, tapi ada belang hitamnya gitu kan. Makanya saya heran, kok aku nggak sama ibu? Ibu hitam putih, kok aku coklat-coklat dan bentol-bentolnya. Kemudian nanti pada saatnya kamu akan seperti ibu kalau sudah dewasa. Oh iya, nah, gitu kan. Masa sih? Kemudian anak itu diajak jalan ke hutan. Di hutan itu mereka menemukan mendapatkan sebuah kolam. Nah, kolam di situ tuh kan ada komunitas kata. Dan kemudian di situ tuh lengkap, ada telurnya, ada berudunya, ada kata yang masih punya ekor dan ada kata dewasa. Jadi di situ kolam itu dia bisa masuk dulu. Itu namanya metamorfosis, kira-kira gitu ya. Di situ tadinya ini lihat nih, kayak ikan kan, berudu itu berenang kayak ikan, tapi ternyata begitu sudah besar, tuh mulai muncul kakinya tuh. Yang ini tapi masih punya ekor. Nah, begitu dewasa, dia bahkan bisa hidup di darat dan ekornya hilang. Nah, itu ya. Nah, itu menarik. Jadi ada pelajaran moral sekaligus pelajaran sains. Nah, jenis buku yang seperti ini sulit dilupakan seumur hidup. Ya. Beda dengan buku yang hanya menyajikan fakta-fakta. Coba misalnya buku SD itu, hafalkan proses metamorfosis kata. Itu hafalkan metamorfosis lalat, metamorfosis kupu-kupu. Dia hafal. Bukan berdasarkan cerita yang membuat anak itu keterlibatan emosinya itu. Makanya Esen selalu menekankan soal cerita, dongeng. Terutama buat anak ya. Karena itu adalah golden moment. Ya kalau hilang, wah nggak bisa terulang. Saya mengatakan dengan ini, ya betapa pentingnya cerita dalam membentuk karakter. Termasuk karakter tadi memelihara curiosity-nya, semangat eksplorasinya, keingintahuannya yang menggebu-gebu itu. Karena pendidikan bukan seperti mengisi bejana kosong, bukan. Kan kadang-kadang ada kasus seperti itu ya, Pak. Anak itu seperti gelas kosong. Kita mengisi, ya seperti itu. Anak kan pasif. Anak itu adalah seperti sesuatu yang siap dibakar. Jadi potensi yang luar biasa. Jadi kita tuh hanya menyediakan fasilitas dan kondisi. Bukan kita itu seperti mengisi dan anak pasif. Anak itu suatu individu yang aktif sekali. Ya. Jadi aktif gitu. Karena dia hidup, dia punya perasaan, punya pikiran, punya imajinasi. Nah, mumpung masih anak-anak itu tanamkan ya cerita-cerita, kalau dalam konteks sains berarti cerita-cerita sains, cerita-cerita saintifik, ya cerita kisah para saintis, para penemu, para petualang. Makanya cerita petualang juga penting karena pendidikan harus juga dimaknai sebagai petualang ide-ide, penjelajahan ide-ide, penjelajahan pikiran, gitu ya. Penemuan sesuatu, apakah itu ide atau apakah itu barang teknologi. Ya, jadi harus sebagai journey, satu perjalanan. Ya, pendidikan itu seperti itu. Supaya apa? Supaya orang bisa tumbuh secara potensinya, tumbuh secara full, secara penuh. Meskipun sekali lagi ya buat anak ya, kita ingat lagi ke Howard Gardner, multiple intelligence.
Bukan berarti tiap anak harus jadi saintis, tapi tiap anak harus bisa berpikir secara saintifik, logis saintifik, secara kritis. Oke, next. Ini adalah contoh ya bagaimana tadi ya fakta-fakta, normasi dan pengetahuan dikemas secara menarik dalam bentuk cerita-cerita, dalam bentuk dongeng-dongeng. Supaya tadi ya, supaya dia meresap ke dalam amigdala, bagian yang memuat emosi anak. Ya, karena kekuatan dari cerita itu adalah bagaimana dia bisa mengengage atau merangsang ya sisi-sisi yang sangat emosional. Oke, lanjut. Nah, sekarang yang sangat praktisnya itu ya, untuk merangsang yang tahu anak dalam konteks berpikir sains tadi, kita bisa mengajak anak ke kebun binatang. Ya, apalagi sekarang udah ada kamera, ada video kan, itu kita bisa video. Kemudian sepulang dari sana, nanti kita anak-anak bisa kita tanya, coba kamu tadi udah melihat binatang apa yang paling besar? Oh, gajah. Terus coba kamu ceritakan gajahnya gimana? Kosnya besar sekali ya. Berapa besar? Oh, besar gitu. Wah, ini kan. Jadi karena dirangsang, kita pancing dengan pertanyaan gitu. Binatang apa yang paling kecil? Kamu tadi yang paling kecil apa? Binatang apa yang suaranya paling merdu? Yang suaranya paling keras sampai kita bising itu apa itu ya? Oh, si amang ya. Terus gitu, sorry. Apa yang bisa terbang? Apa yang hidup di air? Apa yang merangkak? Apa yang bisa menerkam? Apa yang suka makan rumput? Apa yang suka makan? Jadi eksplorasi terus. Dari segi warna, apa yang warna coklat? Apa yang warna hitam? Dari segi apa lagi? Apa yang punya sayap? Gitu ya. Jadi dieksplorasi terus itu. Tentu titik kita tidak menekankan tadi pada seperti kita mencecar gitu kayak pertanyaan di dalam kuis atau harus enggak. Pertanyaan itu kita buat sesantai mungkin, seasik mungkin. Kita hanya merangsang gitu. Kalau anak itu sudah punya inisiatif bercerita sendiri, menulis sendiri, kita nggak perlu harus banyak. Tapi kalau anak itu cenderung pasif, kita harus rangsang. Kamu tadi lihat apa? Kalau anak belum cukup, dilihat lagi videonya. Ih, lucu ya. Ini apa namanya? Namanya apa? Ya kamu tahu nggak? Sebetulnya kalau tidak di kandang, dia itu hidupnya di mana sih? Oh, hidupnya di hutan lebat ya. Makanannya apa? Oh, makanannya itu biasanya ini hewan-hewan kecil. Kayak apa tuh? Kancil gitu. Oh ya asik ya. Coba ditulis. Nah, ditulis ya. Jadi itu tuh membuat eksplorasi yang sangat sekarang Anda sudah pernah melihat sendiri kan, melihat, membaui, mendengar suaranya. Jadi eksplorasi itu kesempatan tuh setelah pulang itu ya, anak bisa diminta mendongeng gitu ya, bisa minta menulis tuh atau menggambar. Coba kamu yang paling asik tadi yang digambar apa? Monyet ya, monyet gambar sok gambar gitu kan. Kemudian anak bisa diminta misalnya menirukan suara dan geraknya. Coba kalau monyet gimana kalau loncat? Jadi itu jadi hidup gitu. Ya. Terus setelah itu diperagakan, dituliskan, digambar. Atau kalau mau animasi dibikin animasi, yang senang komik bisa dibikin komik gitu ya. Jadi pelajaran sains itu menjadi hidup dan anak senang gitu. Karena apa? Ternyata sains itu sesuatu yang aku suka ya. Sesuatu yang dia nikmati gitu. Oke, lanjut. Nah, ini ada yang di dalam sains itu ada istilah observasi dan eksperimen. Kalau observasi itu berarti mengamati, ya misalnya mengamati bulan, mengamati bintang dan seterusnya. Nah, kalau observasi itu alangkah bagusnya kalau anak dikasih alat. Meskipun bahkan alat pun bisa kan mendengar sesuatu. Tapi kalau misalnya dia dibelikan teleskop kecil atau loop, itu akan memberi dia nuansa apa? Ternyata gitu ya kalau pakai teleskop ada kelihatan tuh ada tentang bulan tuh benjol-benjol gitu ya. Kemudian kalau kamu mikroskop, ternyata status air dari kolam tuh kok banyak sekali makhluknya ya. Kecil-kecil banget. Apa ini? Oh, ini namanya paramecium. Oh, ini namanya ini ya. Kan bisa berkembang lagi. Oh, kalau gitu, apa ini? Nah, berarti apa? Kalau kamu habis main kan cuci tangan pakai sabun. Kenapa? Tuh kan. Banyak kuman. Artinya sesuatu yang tadinya bahwa mencuci tangan dengan sabun, sesuatu yang tadi hanya ajaran perintah, instruksi, menjadi sesuatu yang dia hayati karena dia tahu sudah melihat tuh kuman-kuman dari status air dari kolam gitu kan. Ternyata bahkan di sepetak tanah aja, tanah yang apa namanya lempung gitu, kalau kita amati dari mikroskop tuh banyak tuan-tuan kecilnya gitu, gitu kan. Nah itu jadi
Kalau eksperimen apa? Eksperimen itu berarti biasanya kita melakukan satu apa variasi terhadap objek. Misalnya gini, ada tanaman. Tanaman itu kan kalau untuk fotosintesis memerlukan sinar matahari, ya kan? Jadi misalnya ada dua tanaman sama-sama mawar nih. Coba kita buktikan bahwa matahari betul diperlukan. Yang satu kita kerudungi pakai selimut, ya. Kita lihat kira-kira 3 hari apa yang terjadi. Yang satu terpapar pada matahari, ternyata betul loh. Kalau itu 3 hari nggak dikasih itu ya sinar matahari, dia layu, dia Layu. jatuh, tanamannya layu. Nah, jadi langsung Hmm. eksperimen kan? Ya. Atau tanaman tidak disiram, yang satu disiram, satu enggak. Coba kita lihat apa perubahan. Ternyata pada rontok tuh kalau nggak disiram, layu rontok, gitu ya. Nah, itu eksperimen. Eksperimen itu kita mengubah-ubah variabel pada objek yang kita amati. Kalau observasi mengamati. Misalnya bulan kan, nggak mungkin kita ngotak-atik bulan kan. Kita mau otak-atik apa yang bulan nggak mungkin. Jadi itu. Jadi kalau misalnya ada alat-alat, itu akan membuat anak mungkin lebih takjub lagi Ya. ya. Dia anak dikasih loop, dikasih mikroskop, yang murah-murah aja di online banyak yang murah-murah. Ya. Kasih mata berwarna gitu kan. Mungkin mulai dikasih, kalau kita misalnya melihat di YouTube eksperimen sains kan banyak sekali. Banyak ya. Kita mungkin bisa beli tuh alat-alatnya dan bahan-bahan yang diperlukan. Misalnya percobaan kimia, fisika dan sebagainya, sangat banyak, melimpah itu ya. Jadi kita bisa aja. Tapi sekali lagi, usahakan anak punya minat gitu ya. Jangan kita paksakan juga. Kalau misalnya anak nggak minat itu dan senangnya itu main Lego, jangan juga dipaksakan. Jadi intinya tuh anak menikmati proses belajarnya itu sangat penting. Ya. Kalau misalnya anak dipaksa-paksa, dia kan nggak menemukan potensi diri yang sebetulnya. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini juga penting ya, jalan-jalan itu eksplorasi secara spasial itu penting banget. Anak diajak ke alam gitu ya, ke gunung, ke pantai. Dia akan melihat pemandangan berbeda-beda. Dan di sana dia bisa menceritakan kalau pantai ini banyak pasir, kemudian karena dia uh, dataran rendah, otomatis sungai air dari apa sungai-sungai Sungai. akan mengalir ke situ melalui muara, akhirnya kembali ke laut. Jadi dia menceritakan siklus air itu pun Ya. gampang gitu ya, dari awan gitu ya, kemudian mendung gelap menjadi hujan gitu ya, Ya. kemudian mengalir dari sungai-sungai, akhirnya kalau kembali ke laut. Jadi menceritakan siklus air itu dengan cerita karena mengamati sendiri gitu ya. Kemudian misalnya ternyata berbeda kalau di gunung. Kalau di gunung itu dingin suhunya, tapi kalau di pantai panas Panas. gitu. Jadi anak bisa merasakan itu sendiri gitu. Jadi pengalaman-pengalaman seperti itu memberi dia sense ya, atau kesadaran tentang uh, sifat-sifat alam gitu ya. Ke lembah, ke padang rumput, dan juga mengunjungi ini ya pusat-pusat peradaban ya. Ada ya diajak ke kota, ya melihat gedung-gedung, melihat jalan, itu juga pelajaran yang penting ya. Misalnya coba kita gambar ya kota Bandung gitu, nanti tahu jalan-jalan utamanya apa, gedung-gedung yang pentingnya apa gitu ya, hallmarknya apa, penanda-penanda. Setiap kota biasanya punya penanda, misalnya kayak Eiffel, Paris ya. Kalau di Bandung apa sih bangunan yang menandai ciri khas Bandung? Oh, misalnya, oh kalau sekarang bisa Aljabar. Misalnya, oh ini jalan layang ini Tarkus Atmaja, misalnya, dan seterusnya anak mengenali uh, itu ciri-ciri fisik sesuatu daerah gitu ya. Itu juga asik ya. Jadi nanti diajar ke biskop, ke tempat-tempat yang biasanya merupakan ya ke mall dan seterusnya. Jadi menuliskan gitu pengalaman jalan-jalannya. Oke, lanjut. Nah, ini juga kadang-kadang ah, keingintahuan itu muncul karena exposure media. Misalnya media ngomong terus tentang COVID gitu ya. Kalau nggak mau yang buat apa sih ya? Nah, COVID itu ini penyakit disebabkan oleh virus ya. Misalnya gitu ya. Virusnya apa? Virusnya ini namanya virus corona. Apa itu corona? Dan seterusnya. Jadi itu pemicu keingintahuan anak itu antara juga dari isu-isu sains yang terexpos oleh media dan semua orang bicarakan. Salah sesar Lembang, apa sesar Lembang gitu kan? Apa itu sesar Lembang? Di mana itu? Bagaimana terbentuk sesar Lembang? Apa pengaruhnya kalau terjadi misalnya getaran atau goyang sesar Lembang itu? Apa yang perlu dipersiapkan mitigasinya, kemudian pencegahannya?
meminimalkan resiko kerusakan dan sebagainya. Jadi anak bisa diajak berpikir seperti itu gitu ya, aja dari isu-isu yang muncul di publik gitu ya, sebagai pemicu tentu ya. Oke, lanjut. Yang museum ya, contohnya museum geologi itu juga anak akan dibawa ke masa lalu ya, bagaimana pernah ada namanya dinosaurus ya. Nah, sekali lagi anak itu bisa nanti sepulang dari sana bisa minta bercerita, mendongeng, menulis ya, mereproduksi pengetahuannya itu dalam berbagai cara ya. Mungkin juga menggambar atau menirukan gerakan atau drama menjadi dinosaurus ya, atau menjadi dinosaurus lewat boneka-boneka, kostum-kostum. Itu sesuatu yang akhirnya hidup ya. Terus anak akan tanya, ini sebetulnya hidupnya kapan ya ya? Iya. Kapan ya? Oh, terus makanya apa? Tinggalnya di mana? Bagaimana cara dia berkembang biak? Nah, dan seterusnya gitu ya. Jadi itu bidang eksplorasi menjadi sesuatu yang menarik, menjadi cerita. Nah, kaitan dengan cerita itu ini ya, bahwa anak itu karena dia itu otaknya masih tadi absorben ya, sangat menyerap apa-apa itu, informasi yang berserakan itu kalau bisa dikait-kaitkan satu sama lainnya. Jadi istilah connecting the dots ya. Ada butir-butir informasi yang berserakan itu bisa dihubung-hubungkan. Menjadi apa? Menjadi serangkaian cerita gitu. Gitu ya. Jadi tadi kalau ada informasi bahwa habitat eh, dinosaurus itu seperti apa, makanannya apa, tinggalnya di mana, kapan kejadiannya, kenapa musnah, itu kan kepengen informasi itu bisa dirakit ya, bisa dijalin menjadi sebuah cerita. Nah, itu menjadi satu yang powerful sekali itu. Kalau sampai anak itu bisa membuat cerita-cerita dari informasi sains yang dia peroleh, itu sudah satu kemajuan yang luar biasa. Berarti dia sudah mulai menikmati itu. Apalagi kalau dia misalnya bisa dengan excited atau senang hati membuat dramanya, membuat lukisannya, nah itu akan muncul tuh bibit-bibit pengetahuan yang sangat tinggi. Oke, lanjut. Sudah. Ya, oke, udah selesai ya. Jadi garis benang merah dari seluruh paparan saya itu adalah pertama ya, keingintahuan anak itu harus difasilitasi. Harus difasilitasi. Dengan apa? Penyediaan buku, pendampingan, ya. Kemudian keingintahuan itu harus dilayani gitu, dilayani gitu. Dan jangan pernah mengatakan saya tidak Tidak tahu. tapi mari kita tahu. Mari kita sadar. Kedua, bahwa untuk menemukan pola-pola, sebetulnya hidup kita itu kan mencari satu pola-pola teraturan ya. Kalau enggak kan dunia kan kelihatan chaos ya. Ya. Anak melihat apa ini kan kayak berantakan, Ya. tidak tersusun gitu ya. Tapi kalau anak tadi ya dibiasakan menceritakan urutan-urutan, terus tadi klasifikasi, kemudian bahwa urutan itu ada yang bersifat acak, ada yang bersifat temporal, ada yang bersifat kausal, anak itu mulai tertata pikirannya. Jadi dia itu mulai bisa memahami dunia gitu ya. Memahami dunianya, oh gini ya dunia itu ya. Dan kemudian tadi cerita, pentingnya cerita ya, dongeng-dongeng itu. Kenapa cerita itu penting? Karena tadi cerita itu memiliki muatan emosi. Itu kelebihan cerita dibandingkan pemaparan faktual atas informasi sains ya. Coba aja kalau kita tanya anak-anak ya, coba anak SMA sekarang ditanya tentang, coba kamu pernah ingat nggak pelajaran dulu di SD, pelajaran IPA, sains waktu SD? Nggak ada ini. Ya. Tapi kalau ditanya, coba Pak, kamu yang masih ingat nggak guru yang paling galak? Guru yang paling Tanam. muatan emosi. Nah, bayangkan ya, kalau ada muatan sains dan sekaligus muatan emosi, itu sulit sekali dilupakan itu. Karena apa? Ada bagian otak namanya amigdala yang merekam ya memori emosional itu. Nah, kalau konten kognitif ya, konten saintifik itu diwadahi di dalam tadi ya wadah emosi, maka itu akan terekam seumur hidup. Ya, bisa sangat panjang gitu. Makanya kita perlu memberikan impresi-impresi atau kesan-kesan yang mengasihkan tentang sains itu. Bukan sebagai tadi
Bukan sekumpulan fakta yang harus dihafal. Bukan semua informasi yang harus dijejal-jejalkan, bukan. Jauh dari kata penjejalan, jauh dari kata pemaksaan, jauh dari kata penghafalan. Bicara sains berarti bicara soal eksplorasi, soal ketakjuban, ya, soal keingintahuan. Dan itu bisa difasilitasi tadi dengan buku-buku yang keren, ya, dengan pengenalan anak pada sosok-sosok sains yang mengasihkan, dengan cerita-cerita, gitu ya, dengan imajinasi. Ya. Saya kira itu ya poin-poin penting tentang bagaimana menumbuhkan keingintahuan anak, ya, menciptakan kecintaan anak pada sains. Ya. Dan ini adalah sebuah pintu bagi orang tua untuk tadi menciptakan anak yang tangguh, ya, anak yang menyukai apa yang dia alami, dunia di sekeliling dia, memahaminya, dan akhirnya anak akan bisa mengambil satu peran. Misalnya tadi, jadi anak itu jangan diarahkan pada profesi-profesi, jangan, tapi pada perbuatan-perbuatan. Aku mau melakukan ini, aku mau melakukan ini. Jadi doing. Di dalam doing mereka dengan eksplorasi. Ya. Dan anak tadi ya, dia harus diekspos atau dibawa pada semua kemungkinan-kemungkinan. Ya. Literary science tidak ingin membentuk anak secara eksklusif menjadi saintis, bukan, tapi menjadikan anak berpikir secara rasional, secara kritis, ya, secara logis. Dan tadi bisa menikmati apa yang ada di sekitar dia. Tadi menikmati eksplorasi. Saya kira itu dari saya. Nanti kalau ada misalnya sesi tanya jawab atau apa, dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Baikuni untuk ilmunya hari ini. Wah, saya jadi sebagai ibu jadi terbuka nih ya, Pak. Berarti kalau misalkan nanti anak tanya, Bu, ini gimana caranya terbentuk hujan? Wah, nggak tahu. Nah, nggak boleh. Mungkin ya Bunda jawab nggak tahu, tapi ayo kita cari tahu. Itu ada kata kuncinya yang saya terapkan nih, kata-kata Mas Baikuni hari ini. Jadi yang tadi saya simpulkan ini, pertama itu kita harus perkaya bahasa ya Pak, terus menulis, mendeskripsikan, terus membaca buku, lalu ada observasi dan eksperimen. Nah, salah satunya yang saya garis bawahi adalah membaca buku nih ya Pak ya. Pertama, ini kita ada salah satu buku kita Mandira, penerbitnya Pelangi Mizan, itu ada seri ilmuwan muslim nih Pak, gitu. Jadi ini memperkenalkan ilmuwan-ilmuwan muslim. Ternyata saya baru tahu ternyata kedokteran itu penemunya ilmuwan muslim ternyata. Terus matematika pun ternyata ilmuwan muslim. Nah, di sini kita punya nih cerita yang mensajikan cerita-cerita tentang seri ilmuwan muslim ini dengan bahasa anak. Nah, karena waktunya terbatas, jadi kita ini Pak langsung ada testimoni nih dari salah satu book advisor kami. Jadi sesi tanya jawabnya nanti kalau misalkan ada yang penasaran, mungkin boleh DM, chat, nanti kita sampaikan ke Mas Baikuni langsung di balik layar ya Pak ya. Gitu. Jadi saat ini kita ada sesi untuk testimoni dari salah satu book advisor kami, gimana sih dampaknya membacakan buku seri ilmuwan muslim ini kepada anak gitu. Karena beliau ini sudah mempraktekkan sendiri membacakan buku tentang ilmuwan muslim, kan kayaknya konteksnya berat ya Pak ya kalau untuk anak kecil. Nah, saya pengen tahu nih, anaknya Mbak Imeh ya yang akan saya taunya Nuriati Soimah tapi panggilannya Mbak Imeh. Mbak Imeh, saya sapa dulu mungkin ya. Selamat sore Mbak. Halo, selamat sore. Ini kayaknya masih ke mute kayaknya ya. Nah, selamat sore Mbak Imeh. Maaf ya agak gelap. Agak buram. Ini suaranya agak kecil nih di sini. Sehat Mbak Imeh?
Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Oke, Mbak Ime nih tadi sudah ada ilmu atau pemaparan dari Mas Baikuni perihal memperkenalkan sains kepada anak. Ini salah satunya ini membacakan buku. Nah, Mbak Ime ini ada salah satu book advisor kami yang sudah mempraktekkan itu, membacakan salah satu buku dari penerbit Pelangi Mizan, yaitu seri Ilmuwan Muslim. Betul ya, Mbak Ime ya? Betul. Udah Betul. dari Ini saya pengen usia tahu nih, 3. pertama kali mungkin pertanyaan dasar. Karena kan kalau seri Ilmuwan Muslim itu kan agak berat gitu ya kalau kita kenalkan kepada anak. Pertama, kenapa sih Mbak Imeh eh, ingin mengenalkan Ilmuwan Muslim ini kepada anaknya gitu? Pasti ini mau dibacakan buku untuk anaknya ya, untuk membeli buku ini ya. Iya. Ya, pertama kali, kedengaran nggak Mbak? Ya, kedengeran. Pertama kali dulu sih kayak ragu juga ya awalnya. Kayak kok berat banget ya ilmuwan muslim buat anak Ya. 2 tahun gitu. Terus ternyata setelah saya bacain buku nih, pertanyaannya tuh malah makin saintis gitu. Maksudnya kritisnya tuh luar biasa ya. Terus dari saya pribadi juga baru tahu-tahu, wah ternyata ahli kedokteran tuh malah dari muslim ya, dari kaum muslim Muslim. gitu. Jadi Ya, betul. eh, ditambah lagi kayak di apa sih ada Palestina sama Israel ini banyak Hmm, banget ya nggak tahu tentang ilmuwan muslim terus kayak oh ya udah sekedar menjalani Islam aja gitu. Jadi mau hmm, lebih menanamkan kebanggaan terhadap identitas muslimnya gitu. Nah, ya. jadi kenapa enggak sekalian coba memfasilitasi dengan seri ilmuwan muslim ini. Nah, terus ternyata Ya, setelah bukannya sampai agak di luar dugaan juga anaknya excited banget. excited. Apalagi apalagi yang Ibnu Sina tentang ahli kedokteran. Hmm. Mungkin karena lebih familiar ya dengan kedokteran gitu kan dia kayak vaksin, sakit bawa ke dokter kayak gitu ya. Jadi dia Ya, ya. pas dibacain yang Ibnu Sina nih dia tertarik banget bahkan selalu minta diulang-ulang kayak dia udah sekarang malah lebih tahu nih oh ini jantung buat pompa darah kan di bagian belakangnya tuh Hmm. kan nama-nama apa sih namanya kayak organ apa gitu kan jadi nggak cuma Hmm. anaknya yang belajar tapi mamanya juga nih harus Namanya belajar ya. iya karena kayak banyak banget pertanyaan yang Hmm. di luar Nurul gitu Mbak Ya, ya. sangat-sangat kritis. Nah, dengan membacakan ini, Hmm. selain nanemin apa namanya kayak identitas muslimnya, dia bangga tuh. Dia juga tahu dari kecil bahwa ternyata tuh ilmuwan-ilmuwan itu banyak yang muslim, bukan cuma yang Ya, seperti dipelajarin di sekolah umum dulu ya. salah. Hmm. Taunya yang orang-orang barat nih kayak gitu. Nah, terus Ya. ya itu Hmm. dia tahu ada juga tuh kalimat tentang sejak kecil suka membaca buku di perpustakaan. Terus dia jadi Hmm. apa ya? Jadi penasaran perpustakaan tuh apa? Terus kita jadi tunjuk ini perpustakaan kan Hmm. kayak gini kayak Ya. gitu. Hmm. Terus dia juga ada kalimat di Ibnu Sina tuh yang paling ingat. Oh, dia juga suka membaca Al-Qur'an. Jadi dari Hmm. kalimat-kalimat menurut kita sederhana, tapi ternyata Ya. bagi dia itu luar biasa gitu. Oh, jadi dari satu buku aja itu dia jadi lebih rajin ngaji, biar kayak Ibnu Sina gitu katanya. Subhanallah. Subhanallah. Terus terus juga jadi tahu apa banyak lah tentang mesin air lah, tentang banyak Hmm. lah sesuai dengan judulnya per bukunya kayak gitu. Iya. Iya, jadi awalnya pertamanya Mbak Ime ini kayaknya ragu ya mau memperkenalkan buku ini, tapi ternyata anaknya lebih excited daripada bundanya nih kayaknya ya. Betul, karena kan kayak orang-orang awam gitu kan, Mbak ya, maksudnya Iya, kita betul. namanya ilmuwan itu udah kayak berat banget gitu bahasanya Hmm, ilmuwan. ya. Ternyata Hmm, anak-anak malah lebih lebih terbuka daripada kita yang orang ya, tua nih kayak gitu. ya. Terus lebih kritis juga. Oke. Menurut Mbak Ime nih, setelah dibacakan buku seri Ilmuwan Muslim, apa sih manfaat yang didapat Mbak Ime ataupun anaknya gitu? Dampak positifnya apa nih Mbak Ime nih setelah dibacakan ini? Ya setelah dibacakan
seperti yang saya tadi udah katakan ya, dia jadi lebih tahu banyak hal. Terus dia juga salah satunya tahu kalau yang di bagian Ibnu Sina, dia tahu tentang organ-organ tubuh, tentang Padahal kedokteran. umurnya sekarang berapa tahun nih Mbak Ime? Mohon maaf. Sekarang 3 tahun. 3 tahun. Wah, subhanallah ya. 3 tahun tapi udah penasaran masalah organ tubuh tuh kayaknya match banget ya. Iya, dia masih masih kecil banget, padahal ternyata bisa. Iya. Oke, Mbak Ime nih, dari umur 2 tahun tuh anak apa sudah berbicara atau misalkan masih terbata-bata? Mohon Udah maaf, lancar, Mbak. udah lancar ya. Jadi lebih lebih saat dibacakan buku itu lebih interaktif ya, kayaknya lebih kritis kayaknya anaknya ya. Iya. Oh, ada nih, dedeknya ada nih. Halo sayang, namanya siapa? Wah, nih bundanya lagi diwawancara nih sama tante. Suaranya ke-mute. Mohon maaf, Kak. Iya. Melisa Maaf, bisa aku Nah. ganggu anaknya. Oh ya, ke-mute. Oke Iya, deh, udah. Mbak Ime. Alhamdulillah dari 2 tahun sih Mbak, dia udah bisa Iya. berbicara. Karena Hmm, eh, aku bacain buku dari lahir sih, bahkan dari dalam kandungan aku Alhamdulillah. bacain buku. Wah. Pas di kandungan sih baca buku untuk diri sendiri ya, maksudnya kayak parenting kayak gitu-gitu. Seenggaknya dia kayak Hmm. udah gitu. Oh ini loh baca buku kayak gitu. Nah pas lahir udah aku mulai Wah. baca-baca. Alhamdulillah umur sekarang dia udah bisa berbicara lancar sih. Iya. Cuma Kosakatanya lebih banyak ya, Mbak Ime ya ya, betul. yang dirasakan. Oke, oke deh Mbak Yume, terima kasih untuk testimoninya hari ini. Mudah-mudahan semua bisa merasakan apa yang Mbak Yume ini rasakan dampaknya nih Pak Baikuni tentang membacakan buku kepada anak. Ternyata dari anak kandungan sampai besar tuh dampaknya positif sekali ya. Bahkan umur 2 tahun, 3 tahun nih sampai hafal ilmuwan muslim. Subhanallah ya. Oke deh Mbak Yume, terima kasih ya. Ini jadi dedenya jadi keganggu nih sama kita ya. Terima kasih, sehat selalu. Mudah-mudahan ceritanya Mbak Yume ini bisa menginspirasi buat Bu Ayah Bunda semuanya di sana. Terima kasih ya Mbak Yume, terima kasih Dede. Selamat sore. Oke, teman-teman semua, alhamdulillah Pak Baikuni hari ini sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Baikuni atas ilmunya yang sangat bermanfaat, apalagi bagi saya juga sebagai seorang ibu, bahwa pentingnya sains, mengenalkan sains kepada anak itu sangat penting. Tapi yang perlu dicatat, kita tidak bisa memaksakan ya tentang misalkan kehendak kita, tapi kita tanya apa maunya anak gitu. Seperti itu. Jadi kita sebagai orang tua hanya mengarahkan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Fasilitator. Fasilitator. Tetap yang menjalankan nanti anak sebenarnya. Oke, terima kasih Pak Baikuni. Terima kasih teman-teman semua yang di belakang layar nih ya yang sudah membantu kami. Terima kasih Mbak Ime telah gabung dengan kami dan terima kasih teman-teman semua yang sudah setia untuk menyaksikan Zoom hari ini, mendapatkan ilmu dari Pak Baikuni. Nanti mungkin ada sesi-sesi selanjutnya nih untuk Pak Baikuni ya, kita nantikan to be continue nih buat teman-teman semua dan mudah-mudahan teman-teman sehat-sehat semua dan selamat menjalankan ibadah puasa yang H-min berapa nih ya Pak ya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Oke, saya tutup hari ini dengan baca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali pada ayah bunda semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Pak. Selamat datang marketing baru buat advisor dan reseller Mandira. Perkenalkan, saya Indra Gunawan Supangkat, CEO Mandira Dian Semesta. Mandira merupakan salah satu unit grup Mizan yang berfokus pada pendistribusian buku premium.
Saat ini, Mandira telah bekerja sama dengan lebih dari 30.000 Book Advisor dan reseller yang tersebar di seluruh Indonesia. Tidak kurang dari 150.000 transaksi rata-rata per tahun telah disebarkan seluruh Indonesia dengan mengangkat tema literasi untuk anak-anak. Mandira juga didukung oleh tim yang sangat solid, seperti tim community management, tim promosi, admin penjualan, IT support, dan yang pastinya bagian keuangan yang akan memastikan para book advisor ini menerima komisi tepat waktu. Semua buku yang didistribusikan oleh Mandira ID melibatkan banyak pihak yang berpengalaman, seperti penulis, ilustrator, dan tentu saja alat-alat cetak canggih yang memungkinkan produk yang dihasilkan menjadi prima. Mau tahu apa saja keuntungan menjadi Book Advisor Mandira? Memberikan training-training yang berkualitas dan komprehensif untuk para book advisor dan reseller. Ada komisi juga loh untuk setiap penjualan produk Mandira ID. Pokoknya cuan deh. Bisa umroh atau jalan-jalan ke luar negeri gratis dan masih banyak keuntungan lainnya. Saya berharap kita terus bekerja sama dalam membangun semangat literasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih telah berkarya bersama kami, Mandira ID.